Selamat malam adik-adik, tiba saatnya kita mau beribadah persekutuan anak pada malam hari ini. Cici mau undang kita untuk bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian. Kusiapkan hatiku. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Rasul 18 ayat 18 sampai 23. Adik-adik boleh dibuka ya kitabnya di Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai ke 23. Kisah Rasul 18 ayat 18 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama ya. Ayat ke-18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ. Tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sebelum kita membahas firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mengucap syukur pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan, walaupun melalui media lain. Kiranya Tuhan boleh memberikan kami konsentrasi dan pengertian hanya daripada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang Paulus. Paulus ini setelah melayani di daerah Korintus ya, dia melayani
menjelaskan tentang Mesias itu siapa sih, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Setelah Paulus pelayanan di Korintus, Paulus pergi ke kota lain. Kota yang sekarang Paulus datangi adalah Efesus. Kota apa? Kota Efesus. Nah, banyak sejarah yang tertulis tentang kota Efesus, tapi yang mau Cici kasih tahu salah satunya adalah kalau dilihat dari zaman ini, Efesus itu berada di wilayah Turki. Nah, kalau kita lihat dari pelayanan Paulus sebagai orang bebas, maka setelah Korintus, Efesus adalah salah satu kota terbesar yang pernah didatangi oleh Paulus. Tapi kalau kita lihat dari pelayanan Paulus sebagai orang tahanan, maka Efesus adalah kota ketiga terbesar di dunia setelah Roma dan Korintus. Nah, waktu Paulus sampai di Efesus, Paulus di situ cuman sebentar aja. Paulus di situ cuman singgah sebentar. Loh, kok kenapa sebentar? Memangnya ada hal yang lebih penting selain pelayanan di Korintus? Bukankah Efesus itu adalah salah satu kota penting yang harus didatangi oleh Paulus, yang harus dilayani oleh Paulus? Iya, memang Efesus adalah salah satu kota penting yang harus didatangi oleh Paulus. Tapi ada hal penting lain yang harus Paulus lakukan. Apa ya? Nih, coba kita lihat di ayat ke-18. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Apa sih kira-kira yang akan dilakukan oleh Paulus? Paulus telah bernazar. Nah, nazar itu apa sih? Nazar itu adalah seperti seseorang yang mengungkapkan sebuah janji kepada Allah. Ya, seseorang yang sudah mengungkapkan janji kepada Allah. Nah, ada syarat-syarat orang yang harus dilakukan waktu dia bernazar. Ada syarat-syarat yang harus dilakukan waktu orang itu bernazar. Kalian bisa lihat di Bilangan 6 ayat 1 sampai 12. Nanti kalian boleh baca. Bilangan 6 ayat 1 sampai 12. Nah, salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh orang yang sudah bernazar kepada Allah, yaitu dia harus mencukur rambutnya. Dia harus mencukur rambutnya, lalu dia harus bakar bersama dengan korban persembahan yang diberikan kepada Allah. Jadi, karena si Paulus sudah bernazar, Paulus harus ngapain? Mencukur rambutnya, lalu dibakar bersama dengan korban persembahan di bait suci. Tandanya Paulus harus kemana? Ke Yerusalem. Kalau di Alkitab tadi dikatakan Paulus mencukur rambutnya di Kengkrea. Walaupun Paulus mencukur rambutnya di Kengkrea, tapi Paulus tetap harus pergi ke bait suci untuk bakar rambut yang setelah dicukurnya bersama juga dengan korban persembahan. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Paulus itu sampai bernazar? Kemungkinannya adalah waktu Paulus melayani di Korintus. Ya, waktu Paulus melakukan pelayanan di Korintus itu begitu berat, begitu banyak rintangan, banyak tantangan yang harus Paulus lalui, sehingga Paulus harus bernazar kepada Allah, sehingga Paulus harus meminta pertolongan kepada Allah. Tapi walaupun Paulus dalam kesesakan, dalam tekanan, dalam hal yang tidak menyenangkan waktu memberitakan Injil, waktu memberitakan kebenaran, tapi Paulus tidak kabur. Paulus tidak lari dari tanggung jawab. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Paulus tetap menyelesaikan tugas yang dipercayakan Allah kepada dia. Dan juga Paulus tidak lupa untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, ya. Paulus meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia masih bergantung kepada Tuhan. Nah, waktu Paulus sampai di Efesus, kira-kira Paulus itu mulai berkhotbah di mana sih? Ada yang tahu nggak? Nih, waktu pertama-tama sampai di Efesus, Paulus berkhotbah di sinagog orang Yahudi. Kira-kira kalian tahu nggak sinagog itu apa?
Sinagog itu adalah satu tempat perkumpulan di mana orang-orang itu bisa berdiskusi, bisa belajar, atau melakukan suatu tujuan tertentu, ya, atau melakukan suatu tujuan yang sama. Jadi si Paulus itu ke sinagog, ya, dia mau menjelaskan tentang Mesias sama orang-orang Yahudi. Nah, waktu Paulus ke Efesus, Paulus nggak sendiri, ditemenin tadi sama 2 orang. Siapa sih? Coba. Kalau di ayat ke 18 tuh ada 2 nama. Ya, namanya Priscilla dan Aquila. Priscilla dan Aquila ini siapa sih? Mereka ini adalah suami istri. Ya, mereka ini adalah suami istri yang mengikuti Paulus untuk melayani Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan juga, dan juga mereka orang yang giat, orang yang rajin dan memahami Alkitab, orang yang memahami kitab suci. Nah, Allah bisa memakai siapa saja untuk supaya ajarannya menyebar luas ke semua orang. Allah bisa memakai siapapun untuk membantu memperluas kerajaan surga. Salah satunya Allah memakai Priscilla dan Aquila. Nanti di Efesus bakal banyak jemaat-jemaat Tuhan yang berkembang, dimulai dari pelayanannya si Priscilla dan Aquila. Nah, waktu Paulus cerita, ya, di sinagog itu Paulus berdiskusi, Paulus cerita tentang siapa sih itu Mesias. Kira-kira respon orang Yahudi gimana? Kalau kita baca tadi, mereka semangat, banyak orang yang tertarik waktu dengar Paulus. Mereka semua, wah Paulus, kami senang waktu kamu memberitakan Injil. Bisa nggak kamu di sini lebih lama lagi? Ya, kami masih mau dengar kamu berbicara tentang Mesias. Masih mau dengar khotbahnya Paulus. Tapi Paulus bilang apa? Kalau Allah mengizinkan, saya akan tinggal di sini. Tapi saya tidak bisa lama-lama di sini. Ya, kata Paulus gitu. Nah, akhirnya di ayat selanjutnya Paulus pergi ke seluruh tanah Galilea dan Frigia. Untuk apa? Untuk meneguhkan hati jemaat, untuk menguatkan hati jemaat-jemaat di sana, dan juga untuk mengajar. Tapi kalau kita lihat di pasal selanjutnya nanti, Paulus akan stay atau akan melayani di Efesus itu kira-kira 2 tahun lebih. Ya, jadi cukup lama Paulus ada di Efesus. Nah, apa sih yang mau Cici bagikan di poin hari ini? Yang mau Cici bagikan di poin hari ini adalah nazar Paulus. Kenapa dengan nazar Paulus? Ya, kita mau belajar dari Paulus. Waktu Paulus mengalami kesesakan, mengalami kesusahan dalam memberitakan Injil, mengalami kesusahan waktu melakukan kebenaran, dia tidak lari, dia tetap bertanggung jawab dan tetap menyerahkan pertanggungjawaban itu kepada Tuhan. Dia menyerahkannya kepada Tuhan, dia meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan menguatkan Paulus, meminta supaya Tuhan memberikan penghiburan kepada Paulus sehingga Paulus bisa melayani dengan baik. Begitu juga kita sebagai pengikut Kristus atau sebagai pelayan Tuhan. Kita waktu melayani atau kita waktu menjalankan kehidupan, tidak mungkin kita tidak bergantung kepada Tuhan. Ya, kita tidak bisa cuma mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak bisa. Kalau kita cuma mengandalkan kekuatan kita sendiri, pastilah kita gagal. Maka itu kita butuh Tuhan untuk terus menyertai kita, menopang kita, menguatkan kita ketika kita lagi dalam masalah ataupun waktu bersukacita. Kita harus tetap terus bergantung kepada Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk terus bergantung kepada Tuhan, memberikan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.